Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memberikan perhatian terhadap siasat syar'iyyah, terhadap politik Islam. Ya. Di antaranya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau Imam Masjidil Haram. Dan kitab sarahnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan banyak kita lihat di beberapa toko-toko buku Islam di Indonesia. Diberi judul Politik Islam. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Bagaimana aturan-aturan syariat ini mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diatur oleh syariah. Nah, itu. Jadi benar-benar dua kitab itu, bahkan kitab syarahnya juga menjadi rujukan dunia Islam, termasuk di Indonesia. Nah, ini banyak dijadikan sebagai rujukan. Karena apa? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah itu juga sebagai kepala negara. Tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah menggerakkan politik itu dari mana? Masjid. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa di Indonesia banyak yang alergi politik? Bahkan sampai ada statement jangan berpolitik di masjid. Itu karena pengaruh kolonialisme, penjajahan Belanda. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, yang bapak yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, itu pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Jadi biasanya itu yang istilahnya apa, cecunguk itu, ya istilahnya orang-orang yang pegawai-pegawai Belanda itu, ya pribumi tapi jadi pegawainya Belanda. Itu duduk di bangku di belakang. Nah sementara Ustadz kiainya sedang ceramah. Kalau ketika kiainya ini ceramah, apalagi yang dibacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Stop. Itu. Jadi yang ini petugas yang orang pribumi yang digaji oleh Belanda tadi langsung stop, jangan dilanjutkan. Karena itu ayat yang dilarang oleh penjajah Belanda. Itulah kondisi umat Islam ketika dijajah hampir 350 tahun. Jadi masjid tidak boleh digunakan untuk berpolitik. Jadi kalau berpolitik itu urusan penjajah. Kalau dagang urusannya bauteh. Apa bauteh? Bauteh. Cina. Apa kalau bahasa sini, Pak? Cino. Kalau dagang itu urusan Cino. Gitu ya. Nah, sementara umat Islam di masjid itu cukup sholat saja, nggak boleh yang lain. Nah, itu. Bahkan sampai umat Islam haji, ya kan, itu dipeta oleh penjajah Belanda. Karena apa? Rata-rata orang umat Islam yang haji itu pulang dia akan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sehingga akhirnya dipetakan itu. Kalau ada datang dari datang kampung, nah ini langsung ditulis haji, hajah. Ini langsung dicentang, Pak. Apa? Langsung diplot oleh penjajah Belanda. Ini berbahaya. Jadi rata-rata pulang dari haji pasti melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Itu dulu. Benar, Pak? Benar, Pak ya? Ini sejarah. Nah, ternyata sekarang muncul lagi
umat Islam tidak boleh berbicara di dalam masjid. Berarti kita sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cino. Dari Cino kan, apa Cino apa Cino. Nah, ini kita dijajah sekarang. Nah ini saya bukan apa yang saya sampaikan ini bukan terus akhirnya tanpa data, Pak. Jadi saya sampaikan pada bapak ibu-ibu beberapa sebelum saya ke sini, sebelum saya ke safari dakwah ke Padang, ke Pekanbaru, ke Riau ini, itu saya mengadakan silaturahmi ke beberapa tokoh-tokoh ulama nasional. Nah, itu. Habis itu saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa pakar-pakar hukum tata negara. Bahkan saya diajak podcast, acara podcast dengan Profesor Refli Harun. Nah itu. Saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Habis itu ada pertemuan saya ikut. Dari kebetulan di depan saya itu ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal saya tidak hafal namanya. Bahkan ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, itu dari mantan Kopassus. Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir 2 minggu kemarin saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari pertemuan ini tadi saya mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata sekarang Indonesia ini sedang menghadapi peperangan. Tapi kita kan tidak tahu. Tapi menurut jenderal-jenderal itu sekarang sudah terjadi peperangan. 3 sekaligus 3 peperangan. Nah kita kan telang-telang saja. Ya kan? Karena saking tidak tahunya. Padahal ini kerusakannya dahsyat, Pak. Kerusakannya dahsyat. Yang pertama itu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer, tanpa senjata. Itu. Ya kan? Bahkan sekarang senjatanya pakai senjata biologis. Virus. Pakai senjata biologis. Virus. Ini targetnya untuk depopulasi. Pengurangan jumlah penduduk. Jahat ini, Pak. Jahat ini. Salah satu korbannya adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Salah satu korban. Kalau di Solo ada kurang lebih 24 ustadz. Banyak yang jadi korban, banyak ulama, ustadz. Ini. Jadi kok aneh ya, virusnya itu kok cari ini. Nyarinya itu kok jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perang asimetris, yaitu Cina mencoba melakukan gerakan yang sering disebut dengan One Belt One Road dengan kekuatan fulus, ya kan? Dengan kekuatan dana. Cina dengan proyek One Belt One Road itu menjangkau 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ini yang dilakukan Cina. Bahkan strategi Cina yaitu dengan one country two system, 1 negara 2 sistem, elaborasi 2 ideologis, kapitalisme dan komunisme. Ini yang dilakukan oleh Cina. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk mencengkram Indonesia itu cukup dengan boneka. Artinya apa, Pak? Boneka ini pengkhianat bangsa.
Jadi ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar enggak? Ini sedang terjadi di Indonesia, proxy war. Kemudian yang ketiga itu neocortex war. Jadi perang narasi. Ini yang sedang terjadi. Kalau dulu Cina ketika start 2016 menggunakan strategi yaitu memberikan stigma kepada umat Islam, yaitu stigma radikal. Radikalisme. Jadi kenapa? Jadi tujuan Cina memberikan stigma terhadap umat Islam radikal, itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam menjadi musuh nomor satu. Number one. Nah ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rakyat kita, umat Islam se-Indonesia semakin cerdas. Ternyata selama ini itu mereka itu begini, radikal, nunjuknya kan ke umat Islam, tapi ujungnya nunjuk ke dirinya sendiri. Ternyata yang menuduh umat Islam dengan stigma radikal, ternyata dia sendiri yang menghancurkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Akhirnya kan sekarang umat Islam semakin cerdas. Ternyata yang selama ini nuduh umat Islam radikal, ya kan? Ternyata mereka sendiri yang melakukan pengerusakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai pengerusakan ideologi.